Nah, ini bisa merapat lagi, Pak, memberi kesempatan yang di luar. Maksudnya apa? Ada takmir Pak ini. Nah, 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 nah. La ilaha illallah. Kameranya. Nah. Ini kan harus ini. Oke. Oke. Harusnya ini sudah bisa. Oh, udah. Ini yang sampai yang mana? MSH. Yang 5G-nya ini. Ini nih, ini yang full, ini yang full nih. Biar nanti oke, apa? Marti Arya. Ini yang Marti Karya biasa.
Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita bisa kumpul bareng di Masjid MSH, Masjid Samsul Huda, dalam rangka untuk kajian bersama dengan membahas tema bedah buku fikih zakat. Bismillah, subhanallah, tes. Subhanallah, tes. Cek. Bismillah. Baik, saya harapkan jamaah semuanya bisa membuka buku bagi yang sudah punya. Coba diangkat bukunya, ada yang sudah punya? Alhamdulillah. Baik, beberapa sudah punya bukunya, walhamdulillah. Dan ini buku terbaru yang diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Dan MSH ini yang pertama kali menyelenggarakan bedah buku fikih zakat. Nah, kita mau belajar tentang zakat. Saya sebenarnya nggak yakin pesertanya bakal banyak, karena mungkin pembahasan tentang masalah zakat atau pembahasan tentang masalah fikih yang melibatkan harta, barangkali tidak semua orang ingin mempelajarinya. Tapi Masya Allah, lain dengan yang ada di Madiun, yang mau belajar tentang fikih zakat cukup banyak. Baik, di luar hujan nggak? Di luar? Hujan, alhamdulillah. Yang luar masih bisa menyimak dengan maksimal? Insyaallah. Baik, sekarang Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kita mau belajar tentang fikih zakat. Saya mulai terlebih dahulu dari motivasi. Kenapa kita perlu belajar tentang fikih zakat? Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya termasuk di antara orang yang tidak berkewajiban zakat karena belum memiliki harta 1 nisab. Atau dia berpikir, saya termasuk orang yang mustahik zakat, berhak menerima zakat, sehingga saya tidak harus mengeluarkan zakat. Baik, kita duduk di sini beragam kondisi. Ada yang diberi oleh Allah kelonggaran harta, dan ada yang diberi oleh Allah tidak sampai memiliki harta 1 nisab. Tapi apapun itu yang namanya materi agama, semuanya berkepentingan. Baik dia nanti mau melaksanakan, maupun saat ini dia belum melaksanakan. Karena yang namanya materi agama, walaupun bisa jadi saat ini belum terlaksana, ilmu itu tidak boleh hilang. Maka kalau kita baca buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama, ada enggak Pak pembahasan tentang masalah fikih budak? Fikih perbudakan ada? Ada. Kitabul Itaq, Kitab Al-Itaq, kitab yang berbicara tentang masalah perbudakan. Padahal itu kitab fikih ditulis di zaman kontemporer, di masa di mana perbudakan sudah tidak ada. Tapi dalam buku-buku fikih para ulama tentang masalah perbudakan masih dicantumkan. Kenapa? Karena ilmu nggak boleh hilang. Walaupun bisa jadi di zaman ini sudah tidak ada lagi praktek perbudakan. Sehingga apa yang kita pelajari misalnya dari buku yang mengupas masalah perbudakan, kita tidak bisa mempraktekannya di masa sekarang. Karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Contoh yang lain, di buku fikih terkadang dibahas tentang masalah jihad. Padahal di zaman sekarang
terutama untuk konteks masyarakat Indonesia dan mereka yang tinggal di negara-negara yang relatif aman, mereka tidak bersinggungan dengan jihad dalam bentuk qital, jihad dalam bentuk perang. Tapi kalau kita mempelajari, apakah salah? Tidak, karena tidak ada ruginya ketika kita belajar ilmu. Tidak ada ruginya ketika kita belajar ilmu. Termasuk misalnya Anda yang sekarang masih bujangan, kemudian belajar tentang fikih nikah, Anda yang sekarang belum bisa bayar zakat, belajar tentang masalah fikih zakat, Anda yang belajar tentang fikih haji atau umroh, walaupun bismillah. Ini per berapa menit mati ini? Ada baterai? Oh gitu. Bismillah, Masya Allah. Berarti kalau mati cabut pasang lagi, mati lagi. Nah, mati. Cek, Bismillah. Masya Allah. Perlu diruqyah dulu kah ini? Bismillah. Nah, ini cukup sensitif sentuh ya. Saya berusaha coba biar nggak kesentuh. Bismillah. Nah. Kita lanjut ya. Jadi walaupun bisa jadi secara kondisi kita masing-masing mungkin kita belum bisa untuk haji, belum bisa untuk umroh, tapi mempelajari fikih dalam masalah ini boleh atau tidak Pak? Boleh. Saya punya sedikit pengalaman ya. Ada beberapa materi fikih yang saya pelajari sebelum saya nikah. Dan setelah saya nikah saya baru paham. Oh, seperti ini yang dulu saya pelajari. Sehingga misalnya masalah haid. Saya sudah belajar haid sebelum saya menikah. Begitu menikah berinteraksi dengan orang yang mengalami haid. Jadinya tahu haid itu seperti apa secara real. Dan itu mungkin terjadi di tengah sebagian jamaah. Maka jangan takut untuk belajar atau jangan merasa tabu untuk belajar yang mungkin kita sendiri belum berkepentingan langsung untuk mengamalkan, sebab tidak ada ilmu yang sia-sia dalam pelajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan lebih dari itu, ketika kita awali dengan belajar, saya nggak nyentuh ya. Bismillah. Cek. Yes. Subhanallah. Bismillah. Atau perlu ganti? Ada mikrofon yang lain? Ini nggak apa-apa? Ada mikrofon lain atau mikrofon pegang ini nggak apa-apa? Bismillah. Jelas nggak? Berarti perlu begini. Nah, baik, begini aja. Bismillah. Kita lanjut ya. Bahkan bisa jadi saat kita belajar materi tertentu dalam hal fikih yang itu kita belum punya kemampuannya, semoga itu bagian dari harapan. Kita belajar fikih zakat, semoga nanti kita bisa menjadi orang yang wajib zakat, menjadi muzaki. Masya Allah. Kalau satu masjid di sini semuanya muzaki, yang nerima zakat siapa Pak? Orang Madiun kesulitan untuk nyari orang fakir miskin untuk nerima zakat. Bisa kayak gitu Pak? Ada nggak negara yang kesulitan untuk bayar zakat? Sementara belum. Besok akan terjadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa, kemudian manusia mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Mereka semuanya kaya sampai orang keliling bawa emas untuk dibagikan, gak ada yang mau nerima.
Itu besok ya. Tapi sangat mungkin Pak, ada kejadian di mana sebuah negara semuanya kaya. Seperti negara Qatar itu. Sehingga untuk bisa ngirim zakat mereka harus ngimpor orang miskin. Masya Allah. Yang banyak nampung ya orang Indonesia. Walhamdulillah. Baik. Karena negara ini lebih cenderung menjadi penerima dan belum bisa menjadi pendonor. Kita berharap semoga Indonesia nanti bisa menjadi negara pendonor untuk aneka kegiatan sosial. Jadi yang banyak kan orang Arab misalnya bangun masjid di sini, terus dikasih nama ya, misalnya nama Arab Muhammad bin Zaid atau siapa lagi Masjid Abdul Khaliq atau Masjid Abdullah, itu banyak sekali. Nah, kita mungkin berharap semoga nanti kita bisa bangun masjid di daerah Timur Tengah ya. Kita kasih nama misalnya Masjid Supardi. Bagus enggak? Atau masjid siapa misalnya Masjid Wahono misalnya. Jadi ada nama orang Indonesia yang ada di sana. Sementara ini baru kita sebagai penerima. Semoga nanti bisa ke sana. Makanya dalam beberapa proyek yang ada di masyarakat kita yang kami selenggarakan, ada beberapa usulan. Coba Anda buat proposal dikirim ke Timur Tengah untuk nyari donasi. Donasi buat apa? Buat pembebasan lahan wakaf dan pembangunan masjid. Saya tidak mau ini jadi amalnya orang lain. Kalau bisa jadi amalnya orang Indonesia. Sehingga kita tidak perlu nyari donasi di sana. Bila perlu kita bangun sendiri, biar jadi amalnya orang Indonesia. Itu insya Allah akan lebih membuat kita punya peluang pahala daripada kita serahkan amal itu kepada orang lain. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah pengertian zakat. Anda bisa buka di buku halaman pertama, Pak. Zakat secara makna bahasa memiliki arti suci, memiliki arti tumbuh, berkah, berkembang, baik, terpuji dan seterusnya. Itu makna zakat secara bahasa. Dan semua makna ini ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Selanjutnya, zakat secara istilah digunakan dalam 3 bentuk. Pertama adalah zakatun nafsi, zakat jiwa. Bagaimana bentuk zakat jiwa? Bentuknya adalah mensucikan jiwa dari seluruh kotoran, baik bentuknya maksiat maupun kotoran-kotoran yang lain. Sebab jiwa ini diberi oleh Allah ilham, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha." Allah telah mengilhamkan pada jiwa hamba fujuraha wa taqwaha, sikap fajir dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Bagaimana bentuk mengotori diri itu? Mengotori jiwa. Ketika seorang hamba berbuat maksiat. Nabi SAW mengatakan, "Idza adnabal abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Sehingga kalau dia berbuat 2 dosa, 2 noda hitam. Banyak dosa, titik. Semakin gede dosanya seperti nyembur, sehingga menutupi seluruh permukaan hatinya. Fa in taba wastaghfara, kalau dia bertobat dan beristighfar, suqila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'luwa qalbah, kalau dia tidak bertobat dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu, akan ditambahkan noda-noda hitam tadi hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi seluruh permukaan hatinya. Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ran, itulah ran yang menjadi penghalang kenapa hidayah susah masuk ke dalam hati seorang hamba. Sehingga mungkin dia sudah sering mendengar ceramah, YouTube bisa dia akses,
Dia sudah melihat kebenaran ada di hadapan matanya, tapi kenapa dia nggak mau terima? Ada penutup yang menutupi hatinya sehingga hidayah tidak bisa tembus kepadanya. Dan kalau kita lihat di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim, wahai Rabb kami, utuslah fihim, di tengah mereka. Di tengah mereka ini di tengah siapa, Pak? Penduduk Mekah. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan penduduk Mekah. Yatlu alaihim ayatika, yang bertugas untuk membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim. Nah, salah satu tugas Rasul Anda lihat di bagian akhir dalam doanya Ibrahim. Wa yuzakkihim, Rasul itu tugasnya apa? Mensucikan manusia. Apa yang dimaksud Rasul itu mensucikan manusia? Mengajak manusia untuk membersihkan noda-noda dalam dirinya, meninggalkan aneka perbuatan kesyirikan, meninggalkan perbuatan maksiat dan aneka perbuatan yang menyimpang, sebab itu menjadi kotoran bagi batin. Nah, para ulama mengatakan bahwa qad khaba man dassaha, sungguh celaka orang yang mengotori hati. Bentuk mengotori hati ini dengan apa, Pak? Bentuk mengotori hati ini adalah dengan syahwat dan syubhat. Penyakit syahwat bentuknya adalah maksiat yang dicintai oleh hawa nafsu. Penyakit syubhat adalah penyimpangan dalam pemikiran, sehingga membuat orang itu jadi susah untuk menerima kebenaran karena ada kotoran pemikiran. Ada kotoran berupa pemahaman yang salah. Misalnya ya, aneka keyakinan klenik, aneka keyakinan khurafat. Orang kalau punya keyakinan khurafat, lalu dia diajari tauhid, rasanya gimana, Pak? Berontak. Ini enggak sama seperti yang selama ini saya yakini. Sebab dalam hatinya sudah ada keyakinan yang menyimpang. Maka saat diajari keyakinan yang benar, nolak. Itulah pengaruh dari syubhat. Jadi sebenarnya syubhat dengan akidah yang lurus itu sama-sama berangkat dari ideologi. Cuman bedanya kalau syubhat itu berangkat dari penyimpangan, akidah yang lurus berangkat dari Al-Quran dan hadis. Makanya manusia, Pak, kalau tidak pernah diajari agama, dibiarkan saja, bukan berarti dia kosong keyakinannya, tapi nanti dia akan berkeyakinan sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Karena dia belajar dari lingkungannya. Dan lingkungan terdekat dia adalah orang tuanya. Nabi SAW pernah bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi apa? Fitrah. Fitrah yang dimaksud apa itu? Muslim. Fitrah dalam hadis ini maknanya adalah muslim. Karena di lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan kontrasnya. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi bapaknya lah yang membuat anak ini jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi, atau jadi tukang klenik, atau jadi tukang khurafat. Siapa yang memberi pengaruh? Lingkungan terdekat, yaitu orang tuanya. Sehingga enggak ada istilah kalau manusia itu dibiarkan saja, enggak pernah diajari tentang akidah yang lurus, kemudian blank, kosong, enggak ada isinya apa-apa, enggak ada, Pak. Pasti dia nanti akan belajar mengenai apa? Keyakinan yang ada di lingkungannya. Sehingga muncullah aneka keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan klenik yang berkembang di masyarakat. Kita mungkin dulu punya seperti itu, Pak, ya. Karena kita hidup di sebuah lingkungan yang mungkin klenik masih merajalela di mana-mana. Saya punya klenik, Anda punya klenik, mereka yang tinggal di berbagai macam daerah punya klenik yang berwarna-warni.
tergantung dari bagaimana lingkungan itu mengajarinya. Mungkin antara Jogja dengan Madiun punya klinik yang berbeda, karena lingkungannya beda. Bagi orang Madiun, Pak, ulan Ciloko itu ulan apa, Pak? Ulan apa? Muharram. Oh, berarti sama dengan Jawa Tengah. Terlalu dekat dengan Jawa Tengah ya. Nanti orang bagian Gresik, Lamongan, Tuban, Surabaya dan sekitarnya, ulan Cilokonya beda lagi. Kami dulu diajari ulan Ciloko itu ulan Selo. Tahu ulan Selo? Apa? Dzulqa'dah. Kenapa disebut sebagai ulan Ciloko? Selo niku tegese kesesel Allah. Keseselan Allah, jadinya orang kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah itu pantangan mengadakan hajatan. Nah, ketika saya tinggal di Jogja, saya baru sadar kalau masyarakat di sini punya keyakinan ulan Suro itu ulan Ciloko, sehingga pantangan mengadakan hajatan. Maka bingung, asli Lamongan tinggal di Jogja. Nah, terus bulan Ciloko sing dinggo sing ndi niki? Dulu orang musyrikin jahiliyah itu meyakini bulan Syawal itu sebagai bulan Ciloko. Makanya pantangan kalau bulan Syawal melakukan praktek pernikahan. Sehingga kata Syawal itu kan dari kata syalat yang artinya naik. Kenapa disebut syalat? Para ulama ahli bahasa mengatakan syalatil ibil, karena onta itu menaikkan ekornya, mengibaskan ekornya. Tanda apa ini? Menolak untuk kawin. Sehingga onta betina ketika di bulan Syawal masa jahiliyah itu menolak untuk kawin. Terus menungsone melu-melu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatazawwaju nisaaha fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menikah beliau milih bulan Syawal. Wa dakhala bi nisaihi fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kumpul dengan istrinya juga milih bulan Syawal. Fa ayyu imra'atin ahdha minni. Sekarang kau lihat siapa wanita yang lebih berbahagia, yang lebih beruntung dibandingkan aku. Aisyah radhiyallahu anha ingin menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal. Kalian punya keyakinan bulan Syawal bulan sial, padahal aku adalah wanita yang paling beruntung dibandingkan yang lain. Baik. Ini proses kita diajarkan untuk mensucikan jiwa, yaitu dengan meninggalkan apa? Aneka maksiat, terutama maksiat-maksiat yang bersumber dari syahwat maupun syubhat. Syubhat tadi asalnya dari mana? Keyakinan yang menyimpang, ideologi yang menyimpang yang ada di tengah masyarakat. Berikutnya, makna zakat secara istilah yang kedua adalah zakatul abdan, zakat fisik. Yang dimaksud dengan zakat fisik di sini atau zakat badan di sini adalah zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu wajib bagi siapa, Pak? Ya, semua yang bernyawa dalam kondisi hidup ketika matahari tenggelam di Ramadan terakhir. Saya ulang ya. Semua yang hidup ketika matahari tenggelam di Ramadan terakhir. Maka orang yang melewati waktu itu wajib dibayarkan zakat fitrah. Misal Pak ya, misal ya, sekarang malam takbiran, malam tanggal 1 Syawal. Berarti maghrib tadi adalah buka puasa yang terakhir, begitu ya? Baik. Kalau ada orang yang meninggal dunia jam 5 sore tadi, wajib dizakati fitrah atau tidak? Ya? Wajib dizakati fitrah atau tidak? Kenapa? Kenapa? Karena saat matahari tenggelam di Ramadan terakhir, dia sudah tidak ada. Dia sudah mati. Maka orang ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau ada bayi yang lahir setelah Isya, misalnya jam 8 malam, setelah Isya di malam takbiran, perlu dibayarkan zakat fitrahnya atau tidak? Ya lahir hidup.
Ada bayi yang lahir jam 8 malam, malam takbiran setelah Isya. Apakah bayi ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya atau tidak? Wajib atau tidak? Kok bisa wajib? Udah masuk. Iya, syaratnya maghrib. Baik, saat maghrib dia sudah lahir belum? Saat maghrib dia sudah lahir belum? Karena saat maghrib dia belum lahir, maka tidak dihitung. Beda lagi kalau dia lahir jam 5 sore. Nah, berarti kan dia melewati waktu maghrib, maka bayi ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi berhubung ketika maghrib tadi dia belum lahir, dia lahirnya jam 8 malam, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Sehingga penentu kapan orang itu wajib bayar zakat fitrah atau tidak adalah dia melewati waktu maghrib di Ramadan terakhir dalam posisi sudah hadir di muka bumi hidup. Begitu? Baik. Dan Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah ini bagi seluruh hamba yang hidup muslim. Farada Rasulullah SAW zakat Ramadan alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha. Rasulullah SAW mewajibkan zakat Ramadan bagi orang yang merdeka maupun bagi budak, yang laki maupun perempuan. Selanjutnya, pengertian zakat berikutnya secara makna istilah adalah zakatul amwal, zakat untuk harta. Inilah zakat yang dibahas dalam rukun Islam, yaitu zakat yang bentuknya mengeluarkan harta tertentu dengan ukuran tertentu sebagai bentuk pembersihan terhadap harta dan pendapatan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Kita ulang ya. Zakat yang masuk dalam rukun Islam itu zakat yang mana, Pak? Zakat terhadap harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta seseorang dengan jenis tertentu, ukuran tertentu, terus apa lagi? Dengan cara tertentu untuk orang tertentu. Artinya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengan zakat itu. Baik, ini makna zakat secara istilah. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau memperkenalkan beda antara zakat, infak dan sedekah. Tiga istilah ini cukup sering kita dengarkan ya, bahkan kadang digabungkan dalam sebuah lembaga. Lazis, lembaga amil zakat, infak, sedekah. Terus bedanya apa antara zakat, infak dan sedekah? Baik, sekarang kita lihat ya. Yang pertama untuk infak. Infak itu secara makna bahasa berarti sesuatu yang habis ketika digunakan. Habis ketika digunakan, itu namanya apa? Infak. Selanjutnya, secara makna istilah, infak itu bisa berkonotasi positif dan juga bisa berkonotasi negatif. Maka orang bisa saja berinfak untuk maksiat. Dalilnya apa, Pak? Anda bisa buka di surat Al-Anfal ayat 36. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Allah menyebut orang kafir mengeluarkan harta dengan apa? Yunfiquna amwalahum, menginfakkan hartanya. Berarti infak di sini positif atau negatif? Negatif. Karena digunakan untuk apa? Maksiat. Maka semua harta yang kita keluarkan untuk kegiatan maksiat bisa masuk kategori infak maksiat. Karena infak juga bisa bermakna negatif. Baik.
Berbeda dengan sedekah. Sedekah secara istilah atau secara bahasa artinya jujur, bersikap jujur. Orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran adalah siddiqun. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebutkan wanita yang disebutkan dalam Al-Quran punya gelar siddiq. Maryam. Allah berfirman tentang Maryam, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Dan ibunya Isa itu adalah wanita siddiqah, wanita yang siddiq. Ini satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan siddiq. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya yaitu siapa? Maryam adalah seorang wanita siddiq. Sehingga siddiq itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki. Sebutkan wanita di zaman Nabi SAW yang bergelar siddiqah. Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah sering disebut siddiqah bintu siddiq. Wanita siddiqah bintu siddiq. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga kejujuran, jujur lahir batin agar kita bisa naik tingkatan sampai pada derajat siddiq. Derajat siddiq dengan syuhada tinggi mana? Syuhada dengan siddiq tinggi mana? Tinggi siddiq. Makanya penyebutan dalam Al-Quran siddiqin wa syuhada was salihin. Para siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh. Derajat siddiqun lebih tinggi. Abu Bakar itu siddiq, Umar itu syahid, Utsman itu syahid. Saat Nabi SAW berada di Bukit Uhud, beliau berempat. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar Utsman. Lalu Uhud karena di atasnya ini ada orang-orang mulia, maka dia pun bergoncang, bergetar. Jadi seperti gempa bumi itu Pak. Mereka ketika berada di atas gunung Uhud seperti terjadi gempa. Kemudian Rasulullah SAW menghentakkan kaki beliau, digedruk Uhud. Uthbut wa ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu itu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada dua orang yang syahid. Tinggi mana antara Abu Bakar dengan Umar? Abu Bakar dengan Umar tinggi mana? Tinggi Abu Bakar. Maka derajat siddiq lebih tinggi daripada derajat syahid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita memerintahkan kita agar kita menjadi para siddiqun wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berlatih untuk jujur lahir batin itu berat. Kita bisa jadi di hadapan orang lain menampakkan kesolehan. Karena apa? Jaga image. Biar tidak ketahuan kalau sebenarnya kita ini punya kejahatan. Tapi ketika di tempat yang lain kita menampakkan asli kita. Demikianlah kondisi manusia, terkadang dia tidak jujur lahir batin. Selanjutnya, kemudian makna sedekah, tidak ada makna sedekah kecuali berkonotasi positif. Karena itu Nabi SAW menyebut sedekah dengan burhan. Beliau bersabda, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Kenapa disebut burhan? Karena dia menjadi bukti kebenaran iman. Orang bersedekah itu mengeluarkan harta karena latar belakang ideologi. Saya ulang ya. Jadi orang bersedekah, dia bentuknya apa? Sedekah. Mengeluarkan harta karena latar belakang
karena latar belakang keyakinan. Sehingga dia berani mengeluarkan nilai tertentu karena keyakinannya. Itulah sedekah. Makanya sedekah itu tidak memiliki makna kecuali positif, karena dia ditunggangi oleh keyakinan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, was-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Maksudnya adalah bukti kebenaran keyakinan seseorang. Oleh karena itu, ketika orang tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan mau untuk sedekah. Kalau orang tidak punya keyakinan, dia tidak akan mau untuk sedekah. Ini saya kasih contoh ya. Seorang penganut LDII bersedia untuk menyerahkan jutaan hartanya demi organisasinya. Akan tetapi ketika dia bertobat dan meninggalkan LDII, dia tidak akan bersedia menyerahkan hartanya untuk LDII walaupun sepeser pun. Demikianlah sedekah sangat dipengaruhi oleh kondisi akidah dan keyakinan seseorang. Ini real nggak kayak gini? Real. Dan beberapa kawan kami mengalami seperti ini. Saya sebutkan sebagai contoh, itu bukti bahwa sedekah terkadang dilatar belakangi oleh keyakinan. Begitu dia keluar dari keyakinan itu, padahal dulu dia sudah mengeluarkan banyak, sekarang sepeser pun gak mau untuk dia kasihkan. Itu sedekah. Baik. Selanjutnya zakat. Zakat merupakan bentuk mengeluarkan harta yang menjadi rukun Islam. Zakat diatur paling rinci, mulai dari jenis zakat yang dikeluarkan, ukuran harta yang dikeluarkan, hingga pihak siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, dalam menunaikan zakat tidak boleh ada inovasi. Harus ikuti aturan yang ada. Sehingga bedanya zakat dengan sedekah apa? Kalau sedekah ini tidak ada aturan lengkap yang baku. Kalau zakat ini aturannya lengkap. Maka kalau sedekah lebih longgar, mau disalurkan kemana itu lebih longgar. Bagaimana cara menyalurkannya? Longgar. Berapa nilai yang harus disalurkan? Longgar. Tidak harus ada syarat nisab, tidak harus ada syarat haul. Sekarang sedekah, nanti sedekah lagi, boleh atau tidak? Boleh, karena sedekah itu lebih longgar dibandingkan zakat. Baik. Selanjutnya, apa beda antara sedekah dengan hadiah? Apa beda antara sedekah dengan hadiah? Perbedaan sedekah dengan hadiah dilihat dari latar belakang motivasinya. Kalau sedekah itu umumnya motivasinya adalah karena empati, kasihan. Makanya sedekah itu diberikan dari orang yang status sosial lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sedekah diberikan dari orang yang status sosialnya lebih tinggi kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Beda dengan hadiah. Hadiah itu motivasinya adalah penghargaan. Karena itu biasanya hadiah diberikan dari orang yang status sosial lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Maka Nabi SAW boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Karena tidak ada manusia yang punya status sosial lebih tinggi daripada Nabi SAW. Tidak ada manusia yang punya status sosial yang lebih tinggi daripada Nabi SAW dan Ahlul Bait, sehingga mereka tidak boleh menerima sedekah. Nah, ada enggak Pak orang yang lebih kaya secara materi dibandingkan Rasulullah SAW? Ada enggak orang yang lebih kaya secara materi dibandingkan Nabi SAW? Ya, banyak. Rasulullah SAW tidak punya Alphard, beliau tidak pernah menikmati AC,
Beliau tidak pernah menikmati fasilitas seperti yang Anda nikmati, tinggal cetek, lampu nyala, lampu mati. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dapurnya tidak ngepul selama beberapa bulan, karena nggak ada yang dimasak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah punya kekayaan, 100 ekor onta dikasihkan orang, kambing 1 lembah dikasihkan orang. Meskipun jika dibandingkan dengan peternak zaman sekarang mungkin tidak lebih banyak dibandingkan peternak zaman sekarang. Ada orang punya 1000 kambing, ada orang punya sekian ekor sapi dan seterusnya. Maka kalau secara materi banyak orang yang lebih kaya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada orang yang punya status sosial yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kekayaan dengan status sosial itu sama atau beda? Beda. Status sosial bisa didapatkan oleh seseorang dari berbagai macam latar belakang. Bisa karena dia punya jabatan, bisa karena dia punya ilmu, bisa karena dia punya nasab yang baik dan seterusnya. Baik. Nah, berikutnya kita langsung fokus di sini karena nanti pembahasannya cukup panjang, maka saya langsung ambilkan sarinya untuk kajian buku ini dengan membahas kaidah zakat. Di buku Anda bisa lihat aturan baku tentang zakat. Coba lihat di daftar isi, Pak. Bawa buku? Ada yang bawa buku? Nah, coba lihat di daftar isi. Boleh saya pinjam biar tahu halamannya? Anda bisa buka mulai halaman 47. Silakan. Kaidah tentang zakat. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, zakat itu adalah kewajiban harta. Sehingga menurut jumhur ulama bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang tidak mempersyaratkan adanya kemampuan fisik maupun kemampuan akal. Maksudnya gimana, Pak? Zakat itu tidak disyaratkan pemiliknya harus baligh atau berakal. Kalau pemiliknya gila misalnya, ada enggak orang gila yang kaya? Banyak. Orang gila yang kaya ada enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Dari mana dia dapat kekayaan? Dari warisan misalnya. Ada orang gila dia punya kekayaan dari warisan, anggaplah uang tabungannya senilai 300 juta. Pemiliknya gila, dirawat oleh saudaranya. Berarti uang 300 juta ini wajib dizakati atau tidak? Wajib. Kenapa wajib? Karena zakat ini untuk harta dia, bukan melihat dari sisi orangnya. Anak kecil bisa enggak wajib zakat? Bisa. Contohnya anak yatim yang kaya, dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Wajib zakat enggak hartanya? Wajib. Karena zakat itu kewajiban harta. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, "A'limhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim." Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga yang berkewajiban bayar zakat itu siapa? Siapa? Orang kaya. Baik dia sudah baligh maupun belum baligh, baik dia berakal maupun tidak berakal. Pertanyaannya, mungkin enggak budak itu bayar zakat? Budak kaya itu apakah bisa bayar zakat? Apakah mungkin budak kaya itu bayar zakat? Tidak. Kenapa? Karena hartanya budak itu milik majikan. Dalam fikih perbudakan, hartanya budak itu menjadi milik majikan. Baik. Nah, berbeda dengan orang merdeka tapi dia belum baligh misalnya, punya harta, maka hartanya kena zakat jika sudah mencapai nisab.
Nah, dari sinilah kita bisa memahami 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Di sana tidak ada anak yatim. 8 golongan yang berhak menerima zakat, di situ tidak ada anak yatim. Baik, ada jamaah yang bisa menyebutkan 8 orang yang berhak menerima zakat, angkat tangan. Parfum. Angkat tangan. Nah, 1. Fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah, gharimin, kurang 3. Amil, sudah. Amil, kurang 2. Udah nyerah? Nyerah, Masya Allah, enggak jadi. Sebentar. Ganti ini, misteri akhir zaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Kurang 2. Nah. Kurang 2. Tadi kekurangannya apa yang 2? Orang yang memerdekakan budak atau budaknya? Budaknya. Terus satu lagi. Tadi sudah. Satu lagi. Tadi angkat tangan. Sudah tadi, fisabilillah. Panitia. Oh, tekan panitia. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Insyaallah. Parfum? Biasanya belum mandi. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Dari 8 asnaf tadi ya. Coba kita urutkan ya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Budak, fisabilillah, gharimin, ibnu sabil. Di situ tidak ada anak yatim. Orang terkadang berpikir kasihkan saja ke panti asuhan. Sah enggak zakat dikasihkan ke panti asuhan? Kalau anak yatimnya miskin boleh. Tapi kalau anak yatimnya tidak miskin tidak sah. Sebab syarat sah zakat itu harus diberikan kepada 8 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di luar itu batal. Dan di buku sudah saya sebutkan ya, nanti Anda bisa pelajari mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Sudah? Lanjut. Membayar zakat harus dengan niat. Karena kaidah baku dalam masalah agama, semua amalan itu terhitung sah jika diiringi dengan apa? Niat. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, sah dan tidaknya. Ada enggak Pak orang yang bayar zakat tapi enggak punya niat? Saya pernah ketemu seperti itu. Saya pernah ngisi tentang masalah zakat. Dan waktu itu ada salah satu pejabat yang diundang untuk ngasih pembukaan. Selesai beliau memberikan pembukaan, beliau duduk sejenak dan ikut satu sesi materi yang saya sampaikan. Setelah itu beliau menyampaikan, kita istirahat bareng, lalu beliau bilang, baru kali ini saya ngerti tentang apa yang kamu sampaikan. Baru ngerti tentang nisab, ngerti tentang haul dan seterusnya. Terus Bapak selama ini gimana kalau mengeluarkan harta? Ada masjid butuh tak kasih, ada panti asuhan butuh tak kasih, orang butuh tak kasih. Beliau orang royal. Beliau aslinya dari Makassar, tapi waktu itu kita ketemunya di luar Makassar ya. Beliau ini orang yang royal, bukan orang yang pelit. Cuman masalahnya beliau tidak ngerti tentang cara bayar zakat. Jadi asal ngasih-ngasih saja, tapi tidak ada niat zakat. Sah enggak sebagai zakat? Sah atau tidak sebagai zakat? Tidak. Maka orang sebatas transfer tapi tidak punya niat zakat tidak sah sebagai zakat. Ini ada keterangan Ibnu Qudamah. Dalam kitab Al-Kafi beliau mengatakan, wa yajibu ayyan wiyaz zakata awis sadaqatal wajibah aw sadaqatal mal awil fitrah fa inna wa sadaqatan mutlaqah lam tajuzhu. Wajib untuk berniat zakat atau niat sedekah wajib atau zakat harta atau zakat fitrah. Jika dia cuma niat sedekah biasa
maka tidak boleh atau tidak sah sebagai zakat. Lam tujizhu, tidak sah sebagai zakat. Karena sedekah itu bisa sunnah sehingga tidak bisa menggantikan yang wajib illa bita'yin, kecuali dengan penegasan. Aku mau wis kadung transfer ya Mas. Mbah iku mau niat zakat mbah ora ngerti. Saiki nek tak niati zakat iso ora Mas? Kalau sudah terlanjur niat tidak bisa nyusul. Sebab niat itu di mana? Hah? Di depan, bukan di belakang. Berarti yang kemarin sudah saya transfer, boleh nggak Pak saya niati zakat? Niatnya kapan Pak? Ya sekarang. Ya enggak bisa. Karena sudah terlanjur Anda transfer. Nah terus yang benar gimana? Sebelum transfer mikir dulu, ini untuk apa ini? Sedekah biasa, donasi atau zakat? Baik, saya gunakan untuk zakat. Klik, masukkan PIN, sah sebagai zakat. Bedanya di mana? Niat. Sebagaimana takbiratul ihram itu pengawali sholat, niat harus ada sebelum atau menjelang takbiratul ihram, maka zakat juga niatnya harus ada sebelum bayar zakat. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Baik, kita adzan isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan ya. Kaidah yang ketiga, semua zakat selain rikas harus memenuhi nisab. Memenuhi nisab artinya baru berkewajiban untuk bayar jika orangnya sudah memiliki harta sebesar berapa? 1 nisab. Selain rikas. Kalau rikas tidak harus. Seberapapun rikas wajib dizakati. Rikas itu apa rikas? Harta karun. Jadi ceritanya begini. Nemu barang. Nemu barang itu ada 2. Ada nemu di permukaan tanah. Ada nemu di permukaan tanah. Kalau kita nemu barang di permukaan tanah, kira-kira pemiliknya masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Maka untuk nemu barang di permukaan tanah, yang ini disebut dengan luqathah. Ini wajib diumumkan. Wajib diumumkan. Selama berapa lama? 1 tahun. Selama 1 tahun. Jika selama proses diumumkan 1 tahun kok tidak ada yang mengklaim, setelah genap 1 tahun maka menjadi hak milik yang nemu. Sampai kata Syekh Dr. Al-Fauzan atau kata Syekhul Islam, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memindahkan kepemilikan barang itu dari yang awalnya milik A dipindahkan jadi milik B melalui proses nemu tadi. Sementara barang itu sudah diumumkan selama 1 tahun. Udah? Yang kedua, nemu di dalam tanah. Ini yang disebut dengan rikaz. Nemu di dalam tanah seperti ini diumumkan atau tidak? Wajib diumumkan atau tidak? Tunggu 1 tahun atau enggak? Tidak perlu diumumkan. Kenapa Pak? Alang golek sing duwe sing ndi rano. Sebab itu kan peninggalan orang dulu. Sehingga kamu mau nyari siapa pemiliknya yang mustahil bakal ketemu. Ya cari ahli warisnya. Oh sing duwe ora ngerti apalagi ahli warisnya. Sehingga karena kita tidak mungkin tahu siapa pemiliknya, maka rikaz tidak perlu diumumkan. Tidak perlu diumumkan. Terus gimana kalau tidak perlu diumumkan? Boleh langsung dimiliki. Boleh langsung dimiliki, kemudian dizakati. Kalau yang ini tadi kan diumumkan setahun baru dimiliki, tapi tanpa dizakati. Sehingga tidak perlu untuk bayar zakat untuk luqathah. Beda dengan rikas. Begitu nemu maka langsung dimiliki. Bedanya apa rikas dengan tambang? Kalau rikas itu barang jadi, kalau tambang bahan mentah. Sehingga batu bara itu tambang atau rikas? Tambang. Boksit tambang atau rikas? Tambang. Biji emas tambang, bukan rikas. Disebut rikas kalau sudah jadi barang tertentu. Misalnya guci emas, gelas emas. Jenengan ngeduk-ngeduk sumur, nemu kerikil emas. Kok kerikil emas? Nemu cincin emas di dalam ya. Kok nemu cincin emas? Rikas atau bukan itu? Rikas, karena bentuknya sudah barang jadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk rikas seperti ini, nemu berapapun dizakati 20%, 1/5. Rikas, kata Nabi SAW, wa fir rikazi al-humus 1/5, 20%. Berapapun nilainya. Kok nemu gelas, misalnya harganya 100 juta, setelah dijual harganya 100 juta, maka dari nilai 100 juta dikeluarkan berapa? 20 juta sebagai zakat. Baik. Nah, untuk selain rikas, maka di situ ada kewajiban harus memenuhi nisab. Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah.
uang di bawah 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Kok belum berubah ya? Nah, walaisa fima duna khamsi dhaudin sadaqah. Uang atau binatang di bawah 5 ekor tidak ada kewajiban zakat. Walaisa fima duna khamsi ausukin sadaqah, hasil pertanian di bawah 5 wasak tidak ada kewajiban zakat. Konversinya seperti yang di bawah ini, Pak. 1 uqiyah itu 40 dirham, 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Ini nisab zakat mal. 5 ekor yang dimaksud adalah 5 ekor onta. Ini nisab zakat peternakan. 5 wasak, 1 wasak itu 60 sok kali 5 berarti 300 sok. 1 sok itu sama dengan 1 takaran zakat fitrah. Jenengan nek bayar zakat fitrah niku pinten? 2,5 kilo atau 3 kilo? 2,5 kilo ukuran minimal, 3 kilo penggenapan. Sehingga kita bayar fitrah itu 1 sok. Berarti 300 sok, 300 fitrah. Itulah nisab zakat pertanian. Kalau orang panen menghasilkan 7,5 kintal sekali musim dari banyak titik sawah, misalnya dia punya sawah di kanan, kiri, tengah, sekali musim total misalnya yang ini 3 kintal, yang ini 2 kintal, yang ini 4 kintal, totalnya berapa? 9 kintal, maka wajib bayar zakat. Walaupun masa panennya beda, tapi 1 musim. Mungkin selisih 2 pekan ini, 2 pekan lagi yang ini, 2 pekan lagi yang ini. Tapi 1 musim, maka dia nanti kena wajib zakat. Jika totalnya berapa? 7,5 kintal minimal. Baik. Nanti insya Allah kita bahas ya mengenai zakat pertanian. Selanjutnya, hukum bayar zakat sebelum nisab. Bayar zakat sebelum nisab, para ulama mengatakan itu seperti melaksanakan sholat sebelum waktu. Karena dia melaksanakan ibadah sebelum ada sebab. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, wala yajuzu ta'jilu zakati qabla milkin nisabi bighairi khilafin alimnahu. Tidak boleh menyegerakan zakat sebelum punya harta 1 nisab tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami ketahui. Nah, ini yang perlu diwaspadai di sini. ASN banyak di sini? Banyak ya. Mengenai zakat profesi. Pak, kalau gaji kita dipotong 2,5%, karena sebagian instansi langsung potong gaji 2,5%. Dan ini sebagai zakat profesi. Itu sah enggak Pak sebagai zakat? Sah atau tidak? Melihat kondisi orangnya. Apakah Anda punya tabungan sebesar 1 nisab? Kalau punya, sah. Tapi kalau enggak punya, tidak sah. Zakat profesi, pembahasan ini termasuk di antara pembahasan yang baru, pembahasan kontemporer. Dan saya kira ulama yang paling berpengaruh dalam pembahasan zakat profesi adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Itu yang paling banyak membicarakan zakat profesi. Kalaupun belakangan ada orang membahas zakat profesi, itu rujukannya Dr. Yusuf Qardawi. Nah, saya berusaha untuk menggali disertasi Dr. Yusuf Qardawi. Beliau punya disertasi sangat tebal, judulnya Fikih Zakat. Saat beliau membahas zakat profesi, saya sebutkan di buku ya, Polemik Zakat Profesi. Dr. Yusuf Qardawi sendiri mensyaratkan zakat profesi diwajibkan bagi mereka yang sudah punya 1 nisab. Beliau sendiri mensyaratkan itu. Jadi kalau mau bayar zakat profesi, maka para karyawan atau pegawai harus bisa dipetakan apakah yang bersangkutan sudah punya tabungan 1 nisab atau belum. Kalau sudah, bisa diterapkan zakat profesi. Kalau belum, statusnya sedekah biasa. Tidak bisa jadi zakat profesi. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga
ketika mau diwajibkan, maka pegawai yang mau diambil zakat profesinya, di situ dibedakan antara yang punya tabungan sebesar 1 nisab atau lebih. Sekarang kalau uang berapa Pak? Harga emas per gram berapa? 1,5. Coba 1,5 kali 85, kurang lebih 130 juta. Iya, 1,5 kali 85, ketemu nggak Mas? 1,5 kali 85 berapa? 127. Sekarang nisabnya 127 juta. Jika yang bersangkutan sudah punya tabungan uang emas maupun yang lainnya totalnya 127 juta ke atas, berarti dia sudah punya harta 1 nisab. Maka yang ini boleh diambil zakat profesinya. Dan harus ada pemberitahuan agar yang bersangkutan punya niat, sehingga setiap kali mau bayar diberitahu ini masa zakat profesi. Dia punya niat, lalu diambil, dipotong gajinya untuk zakat profesi. Insya Allah dipahami ya. Jadi kita tidak anti dengan istilah zakat profesi, tapi meluruskan tata cara yang benar untuk mereka yang mau bayar zakat profesi. Namun kalau pegawai itu tabungannya kurang dari 1 nisab, maka dia tidak bisa zakat profesi, namun potongan tadi bernilai sebagai apa? Sedekah. Potongan tadi statusnya sebagai sedekah. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Keempat, zakat itu berulang tiap tahun kecuali 2, zakat pertanian dan zakat rikaz. Saya ulang ya, zakat itu berulang setiap tahun kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz. Kalau zakat pertanian dibayarkan sekali ketika panen, walaupun hasil panen itu bertahan selama bertahun-tahun. Misal ya, ada orang panen 1 ton. 1 ton sudah masuk nisab belum? Ya? Sudah. Lalu gabah dia sebanyak 1 ton tadi disimpan dalam gudang. Gudangnya anget sehingga tidak gampang menjamur. Selama 1 tahun gabahnya masih di atas nisab, misalnya 800 kilo atau 8 kintal. Berarti masih di atas nisab enggak? Masih. Wajib mengeluarkan zakat tidak? Tidak. Karena zakat pertanian itu cukup sekali di masa panen. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 141. Wa kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Silahkan kalian makan buahnya ketika pohon itu berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan kewajibannya yauma hasadih, ketika hari panennya. Maka walaupun hasil panen itu berulang setiap tahun masih bertahan, dia tidak wajib dizakati karena zakatnya cuma sekali ketika panen. Baik, nanti akan ada banyak turunannya ya. Misalnya kalau maro gimana Pak? Di sini antara yang punya tanah dengan pengelola bagi hasilnya berapa? Sepertelon. Masya Allah, Jogja itu separuh Pak. Yang punya tanah dengan yang ngelola itu maro kalau di Jogja. Setengah untuk yang ngelola, setengah untuk yang punya tanah. Kalau misalnya 1/3 Pak, antara yang ngelola dengan yang punya tanah, banyak mana? Banyak yang ngelola. Yang ngelola 2/3. Baik. Yang ngelola 2/3, hasilnya 1 ton. Berarti wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? 2/3 dari 1 ton berapa? 2/3 dari 1 ton berapa? 6,67. Di bawah nisab, maka dia enggak kena zakat.
sehingga dikembalikan ke pribadi walaupun totalnya hasilnya di atas nisab. Tapi ketika dikembalikan ke pribadi di bawah nisab, sehingga hasil ini tidak wajib dizakati. Mahfum insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk selain itu seperti emas, uang, perak, tabungan dan seterusnya termasuk barang dagangan dizakati setiap tahun. Emas ini sudah dizakati, tahun depan dizakati lagi, tahun depan dizakati lagi dan demikian seterusnya. Dan ini berdasarkan ijma' ulama sebagaimana penegasan yang disampaikan Ibnu Hazm rahimahullah. Kita lanjutkan. Masing-masing zakat itu punya aturan sendiri-sendiri. Sehingga jangan dibolak-balik, jangan digonta-ganti. Merupakan kesalahan jika zakat mal ditunaikan mengikuti aturan zakat pertanian atau sebaliknya. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi karena muzaki gagal paham di bagian ini. Misalnya, ini kita sebutkan ya. Zakat mal diberikan dalam bentuk sembako. Ada kayak gitu? Enggak boleh. Enggak boleh. Dr. Yusuf Qardawi melarang itu juga. Jadi jamaahir ulama melarang kalau zakat mal dibayarkan dalam bentuk sembako. Dan cukup banyak orang yang bermudah-mudah dalam masalah ini. Sehingga dia ketika bayar zakat mal itu tidak diserahkan dalam bentuk uang, tapi diserahkan dalam bentuk sembako. Itu enggak boleh. Yang kedua, zakat fitrah diserahkan dalam bentuk uang, padahal seharusnya dibayarkan dalam bentuk beras. Inilah keajaiban manusia. Zakat mal yang seharusnya pakai uang pakai beras, zakat beras yang seharusnya pakai beras dibayar pakai uang. Jangan dibolak-balik. Zakat mal ditunaikan oleh muzaki setiap memperoleh objek zakat, padahal seharusnya dibayarkan setahun sekali. Ya, meskipun boleh juga sebulan sekali, namun nanti perhitungannya mengikuti sebagaimana teknis zakat profesi. Udah, pemiliknya harus punya harta berapa? 1 nisab. Baik, selanjutnya. Berzakat atas harta haram. Insya Allah nanti materi ini akan kita share ke seluruh jamaah ya. Saya berikan ke panitia, Anda yang butuh silakan nanti minta ke panitia. Zakat dengan harta haram. Banyak orang beranggapan jika harta haram dizakati maka akan berubah jadi halal. Anggapan ini salah atau benar? Li'anna zakah la tutayyibul khabitha. Karena zakat tidak bisa mengubah yang haram jadi halal. Zakat tidak bisa mengubah yang haram jadi halal. Sebagaimana kematian tidak bisa mengubah yang haram jadi halal. Orang punya harta haram lalu dia mati, maka harta haramnya tidak bisa berubah jadi halal. Oleh karena itu, orang yang menyimpan harta haram wajib mengeluarkan semua harta haram itu dan tidak boleh hanya dikeluarkan 2,5%. Lupa, tapi kan yang namanya zakat bisa mensucikan harta. Betul, zakat bisa mensucikan harta. Tapi mensucikan harta itu maksudnya adalah ada harta suci, kecampuran harta kotor. Nah, ketika dizakati yang kotor hilang. Tapi kalau ada harta kotor, total kotor, maka tidak bisa dizakati. Keluarkan semua. Ibaratnya begini ya. Harta haram itu seperti najis. Harta halal benda suci. Benda najis bisa enggak Pak dibersihkan? Benda najis. Bisa? Misalnya kotoran kucing, najis enggak? Najis. Dipres dengan sangat padat ya. Kemudian diamplas jadi licin bersih, dijadikan akik kotoran kucing. Baik, berubah jadi suci atau tetap najis? Walaupun bersih. Orang mengklaim babi yang kami makan itu konsumsinya kami jaga, bahkan dia bisa tinggal bersama kami. Babinya didusi, dikasih minyak wangi ya, dikasih minyak telon dan
sehingga seperti bayi. Loh kan ada ya orang-orang barat yang kayak gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk membersihkan babi itu, pokoknya jangan sampai ada kutu di kulitnya. Dibersihkan, digosoi, bersihkan. Dia merawat babi. Najis atau tidak? Karena zatnya babi najis, walaupun dicuci. Begitu ya. Sehingga walaupun anjing itu dibersihkan, dikeramasi dan seterusnya sampai gosok gigi ya, air liurnya tetap najis. Karena zat najis tidak bisa dibersihkan. Yang bisa itu benda suci kena najis. Nah itu bisa dibersihkan. Caranya gimana? Hilangkan bagian yang najis, maka sisanya kembali suci. Zakat itu seperti itu. Maka Nabi SAW ngasih ilustrasi. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak akan diterima jika dilakukan tanpa bersuci, sedekah tidak akan diterima dari harta ghulul, yaitu harta khianat, harta haram. Orang misalnya korupsi 10 juta, dizakati 2,5%, berapa? 250.000. Sisa berapa? 9.750.000. Ini halal atau haram? Hah? Berarti penyelesaiannya gimana? Keluarkan semuanya, jangan cuma 250.000. Karena semuanya ini benda najis. Anggapan seperti ini masih banyak berkeliaran di masyarakat. Saya pernah ketemu dengan salah satu teman di daerah Purwokerto ya. Beliau mau resign dari pekerjaan beliau, lembaga ribawi. Saat beliau mengajukan resign, atasannya itu ngasih motivasi. Nah, atasannya ini sudah mulai kenal-kenal masjid, dekat dengan kajian-kajian, bernuansa Islami ya. Akhirnya atasannya itu bilang sama dia, kamu gak usah resign, bertahan ya. Berharaplah semoga yang haram ini bisa disucikan. Berharaplah semoga yang haram ini bisa disucikan. Berarti dia mengakui kalau itu haram enggak? Mengakui. Tapi dalam keyakinan dia itu bisa disucikan dengan zakat. Nah ini salah ya. Apa yang menyebabkan orang itu berani untuk mengambil harta orang lain? Karena dia merasa ini bisa dibersihkan dengan cara zakat. Sehingga harta akan kembali suci dalam posisi ketika sudah saya zakati. Padahal itu adalah harta haram. Selanjutnya, dalam zakat bedakan antara tabungan dan pendapatan. Apa bedanya, Pak? Tabungan dari pendapatan, tapi pendapatan belum tentu jadi tabungan. Baik. Di Madiun ya. UMK-nya berapa? 2,4. Baik. Misalnya ada orang punya gaji 5 juta. Anaknya 10, istri 3. Tinggal di Madiun. Sisa berapa? Hah? Habis. Tekor. Ya, jadi ngitung zakat itu bukan dari pendapatan ya. Kalau misalnya Pak, ada orang gajinya 10 juta misalnya, gaji kurang 20 juta, wes. Tinggal di Jakarta. Gaji 20 juta tinggal di Jakarta. Ya, anaknya 5 misalnya. Kira-kira wajib zakat atau tidak? Saya pernah dengar ceramah ya. Dia ngitungnya kayak gini. Waktu itu sekitar tahun 2002 yang nisab zakat ya kurang lebih 50-an juta. Sekarang 120 juta, 127 tadi ya. Dia ngitung kayak gini, gaji 20 juta kali 12. Berarti berapa? 240 juta. Maka wajib dizakati karena jauh di atas nisab. Ini cara ngitung yang salah ya. Karena dia ngitung berdasarkan apa? Pendapatan. Padahal seharusnya zakat itu berdasarkan apa? Tabungan, bukan pendapatan.
Paham insyaallah? Baik, lanjut. Si A memiliki gaji 10 juta rupiah per bulan, pengeluarannya 6 juta rupiah per bulan. Berapa harta yang harus dizakati oleh si A jika diasumsikan nisabnya 130 juta? Hitung Pak, saya kasih waktu 3 menit. Yang bisa jawab lebih cepat dapat hadiah. Coba diulang, ditampilkan. Nah, si A memiliki gaji 10 juta per bulan, pengeluarannya 6 juta per bulan. Berapa harta yang harus dizakati oleh si A? Hah? Tidak ada? Baik, kalau pertanyaan saya, sampai berapa tahun dia bekerja sehingga si A harus wajib zakat? Ya? 3 tahun? 4 tahun? Baik. Sisanya berapa? 4 juta. 4 juta kali berapa hingga bisa mencapai 130? Hah? 3? 30? 31 bulan. 4 juta per bulan. 144 itu pas di bulan keberapa? Hah? 3 tahun, 36 bulan. Ya? 36 bulan. Baik. Berarti setelah 36 bulan nabung, kurang lebih 3 tahun, hartanya si A mencapai nisab. Maka di titik itu si A baru keluar zakat tahun depan. Setelah nyampe nisab, tunggu selama 1 tahun. Nah, tahun depannya baru mengeluarkan zakat. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Berikutnya, acuan zakat itu bulan, bukan hari. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, kalau orang itu bayar zakatnya di bulan Ramadan, maka dia punya kesempatan untuk bayar zakat dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai ujung Ramadan. Sehingga dia kesempatannya dalam rentang 1 bulan. Kalau sampai tanggal 30 Ramadan misalnya, kok masih ada uang zakat yang belum dia bayarkan, maka dia mengalami pelanggaran karena menunda pembayaran zakat. Misal ya, orang bayar zakat di bulan Syawal, maka dia punya kesempatan untuk bayar zakat dari kapan? Tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal, selama 1 bulan. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selanjutnya ke-9, tidak semua harta wajib dizakati. Nabi SAW pernah bersabda, Anda catat kalimat ini ya, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat bagi muslim untuk budak maupun kudanya. Budak dan kuda itu 2 harta yang berharga. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak wajib dizakati. Nah, disinilah muslim itu tidak harus ngitung zakat untuk kendaraannya, rumahnya, sawahnya, propertinya, lemah, omah, tanah, semuanya nggak wajib dizakati. Kecuali jika dia pedagang rumah, developer. Nah, kalau dia developer, maka dia wajib zakati apa yang dia perjualbelikan. Nah, selanjutnya, berdasarkan hal ini, maka tidak semua properti yang dimiliki oleh hamba walaupun mahal wajib dizakati. Sehingga objek zakat itu berdasarkan dalil. Objek zakat itu tertentu. Dan ini ditentukan oleh dalil. Sehingga apakah ini masuk objek zakat atau tidak, harus ada dalilnya. Kita tidak boleh mengatakan ini wajib dizakati, dalilmu mana? Enggak ada, ya berarti hukum asalnya tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya nanti kita
kembalikan kepada moderator, barangkali peserta ada yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk pertanyaan insya Allah besok aja Ustaz, gimana Ustaz? Besok aja. Berarti udah selesai ini malam ini. Iya. Oh baik. Besok subuh full tanya jawab tentang zakat. Iya. Penodo teko. Nggih gitu aja enggak apa-apa. Baik, atau ada satu dua langsung. Monggo ada yang mau tanya langsung pakai mic. Silakan. Yang lebih dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang dagang emas, cara zakatnya gimana? Apakah ngikuti emas atau ngikuti barang dagangan? Ngitungnya sama. Mau emas mau barang dagangan ngitungnya sama. Jadi perhitungan zakat untuk emas maupun barang dagangan itu sama. Coba lihat ini ya. Share screen. Bahwa perdagangan itu kan transaksi antara uang dengan barang. Jadi para pedagang itu ketika mereka dagang muter uang jadi barang, barang jadi uang. Terus seperti itu. Ini ya. Lalu ketika zakat yang dihitung yang mana? Maka perhitungan zakat, sigma zakat. Nah, itu sama dengan uang plus stok barang. Barangnya apa Pak? Semua barang. Kalau dia jualan aneka perlengkapan sembako, aneka sembako ya sembako yang dihitung. Jualan pakaian, pakaian yang dihitung. Jualan apapun, misalnya jualan perabotan, ya perabotan yang dihitung. Dagang mobil, ya, mobil yang dihitung. Maka zakat para pedagang mobil, ya, daerah Ponorogo atau daerah Tulungagung yang banyak sekali, kalau itu miliknya bukan titipan orang, maka nanti perhitungan zakatnya seluruh mobil dihitung. Ya, banyak ya. Nah yang lebih hebat lagi properti. Zakat properti itu semua rumah tanah dihitung. Maka ada orang yang utang zakat karena objek zakatnya terlalu besar. Objek zakatnya total 100 miliar. Berarti zakatnya berapa? 100 miliar. Zakatnya berapa? 2,5 M. Kalau rumahnya belum laku, dia nggak punya uang tunai segede 2,5 M. Terus gimana Pak? Ya dia bisa utang. Nanti kalau rumah laku bayar zakat. Rumah laku lagi bayar zakat. Sehingga pedagang dengan nilai nominal yang tinggi, nilai stok yang tinggi, dia wajib zakat cukup mahal. Ada satu kasus, kalau nggak salah ini orang Sidoarjo atau Surabaya ya, pokoknya daerah situ. Beliau itu jualan ATK. Saat pandemi nggak ada yang laku. Sampai untuk uang belanja saja nggak punya. Tapi isi tokonya, ATK yang dia punya itu di atas nisab. Lalu beliau tanya, saya kalau disuruh bayar zakat nggak sanggup, nggak laku Pak selama pandemi ini. Boleh nggak saya bayar zakat pakai ATK? Nah di buku fikih zakat itu saya sebutkan ya. Dalam kondisi tertentu, zakat perdagangan itu bisa dibayarkan dalam bentuk objek dagangan. Misalnya bakul tempe, zakatnya pakai tempe. Bakul tahu, zakat pakai tahu. Bakul mbako, rasa dibayar zakatnya ya. Beda lagi ini, beda konteks. Nah, pada posisi itu dia boleh bayar zakat pakai ATK. Maka dia bayar zakat pakai pulpen, buku, kemudian spidol dan seterusnya. Dia kumpulkan senilai 2,5%, dia keluarkan untuk zakat, kasihkan fakir miskin. Itu boleh dalam kondisi tertentu. Sehingga untuk hal ini pada asalnya zakat perdagangan dibayarkan dengan menggunakan
uang, tapi kalau tidak mampu bisa dibayarkan dalam bentuk objek dagangan. Wallahu a'lam. Apakah zakat mal yang sudah lama bertahun-tahun belum ditunaikan harus memperhitungkan adanya inflasi atau hiperinflasi mata uang, dan bagaimana perhitungannya? Wallahu a'lam. Zakat mal yang bertahun-tahun belum ditunaikan, kewajiban itu tidak hilang. Kewajiban itu tidak hilang, sehingga tetap wajib dizakati. Sudah? Terus gimana Pak teknisnya? Teknisnya begini. Dia hitung harta dia masa silam yang belum dizakati. Misalnya dia masih bisa menemukan saldo 10 tahun yang lalu duit saya 300 juta. Berarti kalau 10 tahun yang lalu kamu harus bayar zakat berapa? Dari 300, 2,5%. Berapa itu? 7,5 juta ya. 7,5 juta. Baik. 7,5 juta 10 tahun yang lalu, kalau dengan sekarang kira-kira jadi berapa? Nah, cara ngitungnya kayak gitu ya. Jadi misalnya 7,5 juta dulu 10 tahun yang lalu, kalau sekarang ya anggaplah 8. Maka Anda tulis kewajiban 10 tahun yang lalu 8. 9 tahun berikutnya sekian. Akumulasinya itu yang wajib dikeluarkan. Dan banyak orang yang seperti itu Pak. Terutama mohon maaf, ibu-ibu yang punya arisan. Itu ditumpuk, tidak pernah dizakati. Ada juga orang yang nabung di dalam kaleng gitu ya. Duitnya dimasukkan kaleng, 100.000 masukkan, 100.000 masukkan, sampai 1 miliar. Loh, saya ketemu dengan orang yang kayak gini. Nabung itu sampai dia masukkan uangnya itu 1 miliar. Terus dipakai haji. Berangkat haji berdua suami istri. Jadi anaknya itu kaya dan sering ngasih uang banyak kepada ibunya, dapat disimpan itu disimpan dalam bentuk uang tunai. Nah yang sangat disayangkan karena beliau nggak ngerti zakat, dibiarkan saja. Dan waktu itu hajinya habis 700 juta atau berapa ya. Jadi nguras tabungan dia dalam jumlah yang banyak karena tabungan dia cukup banyak. Baik. Karena itu tetap wajib dizakati dan ngitungnya seperti tadi. Orang tua sudah meninggal namun masih memiliki tanggungan zakat mal yang belum ditunaikan. Bolehkah ditunaikan dengan menggunakan harta pribadi salah satu anaknya? Seharusnya warisannya sebelum dibagi dipakai untuk bayar zakat. Karena warisan tidak boleh dibagi sebelum utang lunas, baik utang manusia maupun utang agama. Utang agama seperti zakat, bayar kafaroh, bayar fidyah dan seterusnya. Dam, kalau dia punya kewajiban bayar dam haji. Nah, kalau sudah dilunasi utangnya, barulah sisanya dibagi waris. Wallahu alam. Pencekap? Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah besok subuh akan ada satu sesi lagi. Kita tunggu nanti pengumuman dari panitia. Silakan diikuti. Dan juga ada satu sesi khutbah Jumat di masjid ini insyaallah taala. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.